Dari lahir hingga liang kubur, hidup tak terasa mudah bagi sebagian warga ibu kota. Semakin banyak warga yang dimakamkan menumpuk di sebuah liang yang sama. Harga lahan ibu kota yang semakin tinggi juga berimbas pada mahalnya biaya pemakaman. Ketika krisis lahan pemakaman Jakarta belum teratasi, Lori Singer menemukan sejumlah bisnis baru pemakaman yang tumbuh subur. Mulai dari calo pencari lahan makam hingga pemakaman mewah yang menawarkan sebuah liang kubur ibarat investasi rumah. Hari itu saya berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Bertemu dengan Jeffrey Yamin. Ini Bapak mau bawa saya kemana? Ya, ini salah satu kita punya Royal Zone ya. Ini makam, Pak? Ya, ini makam. Seperti yang Lori lihat, ini makam sebesar ini. Semua di sini rumput-rumput tanaman itu kami yang maintain. Jadi kalau ada yang... Baru pertama kali saya melihat kuburan seseorang seluas ini. Jeffrey adalah pengelola taman pemakaman ini. Ini bukan bunga makam loh, Pak. Bukan. Ini bunga taman karena kami memberikan konsep menghilangkan rasa takut kepada sebuah makam. Kami berikan taman, ya, makanya namanya Lestari Memorial Park atau Taman Makam Lestari, taman. Jadi kita berharap yang meninggal masuk surga dengan taman yang indah, yang datang pun berziarah keluarganya yang masih hidup seperti masuk dalam surga dengan taman yang indah. Ini orang seperti apa, Pak, yang mau membeli makam seluas ini? Ya, Roli bisa lihat sendiri lah ya. Tentu saja bukan ini tentu saja pengusaha lah ya. Itu yang mempunyai, yang sudah berjuang dari mulai dia mungkin dari nol sampai mencapai titik sukses seperti ini, tentu nggak ada salahnya ketika dia mau membuat monumen semegah ini. Pemandangan ini begitu kontras dengan pemakaman yang saya datangi sebelumnya di Jakarta. Saya berusaha mencari tahu bagaimana seorang penghuni ibu kota bisa memperoleh tempat peristirahatan terakhir yang layak. Koko adalah orang yang sudah belasan tahun melayani sarana dan prasarana pemakaman Jakarta. Kurang lebih ada 70 TPU di ibu kota yang setiap hari luasnya berkurang. Seberapa banyak kegiatan atau permintaan terhadap makam per harinya? Itu sekitar kurang lebih itu 100 makam satu hari. Ya bisa dibayangkan kalau satu hari 100 orang meninggal dikali setahun, dikali 5,5 bisa dibayangkan. Cepat sekali makam kita, tanah lahan kita yang cepat habis. Di Jakarta, kota metropolis yang begitu padat penduduknya, begitu sulit mencari lahan kosong untuk pemakaman. Krisis lahan makam ini sebenarnya sudah terjadi sejak 20 tahun lalu. Jadi mungkin pemimpin kita yang terdahulu itu sudah berpikir bahwa lahan itu akan segera menipis gitu ya. Segera menipis, kemudian dikeluarkan saja. Ada satu pemikiran, apa salahnya dengan makam tumpang gitu. Selama itu tidak melanggar aturan agama, ya kita lakukan. Biasanya boleh tumpang sampai berapa susun ini, Pak? 3. Pemprov DKI menetapkan biaya perpanjangan sebuah makam sebesar 40.000 hingga 100.000 per 3 tahun. Jika tak dibayar, sebuah makam akan dinyatakan kadaluarsa. Jadi ada di beberapa TPU itu makam yang tidak, katakanlah sudah tidak diperpanjang oleh ahli warisnya. Itu bisa kita gunakan. Jadi 3 tahun mereka tidak perpanjang, kita kasih surat, juga tidak ada reaksi atau tidak ada feedbacknya, tunggu lagi, kemudian kita bisa kita pakai makam-makam kadaluarsa. Nah, begitulah akhirnya kita punya organ dan kita Di pemakaman mewah seperti ini, tak ada istilah kadaluarsa. di tempat pemakaman umum mereka tidak akan mendapatkan pelayanan seperti yang kami berikan. Ya, mereka tidak bisa karena tempat sudah penuh, bahkan sudah tumpang tindih, ya kan? Nah, tentu kita tidak ingin orang tua kita makamnya nanti sekian 5-7 tahun lagi total sudah di paling bawah. Ibarat apartemen sudah level ke-7 mungkin ya, gitu. Nah, atau mungkin tak terawat gitu ya, banjir, tata letak yang ketika kita datang mau ziarah saja sudah setengah mati gitu loh, ya. Apalagi kita mau berdoa dengan kusuk bagaimana? Demi makam yang tak pernah kadaluarsa, biaya yang harus dibayarkan pun bisa jutaan kali lipat. Di taman pemakaman ini, inilah makam yang lazim ditemukan seluas 24 meter persegi. Sementara yang berukuran sedang seperti ini, luasnya 96 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas jalan setapak yang lebar, gazebo,
dan pemandangan danau. Yang ini adalah yang terbesar, lebih dari 3.000 meter persegi. Wah, ini luasnya sih sudah Ini- setara luas rumah ya, Pak? Ya, ini bukan mungkin lebih luas dari rumah. Ini sudah 3.000 meter lebih ya. Seperti itu. Memang dibuat cukup nyaman ya. Nggak heran kalau mereka ziarah datang keluarga bisa berlama-lama di sini. Ini pertama kalinya saya melihat ada makam, kemudian juga ada tempat peristirahatannya Ya. seperti ini. Ini keluarga membangun seperti ini karena tujuannya selain bukan untuk makam orang tua tercinta ataupun leluhur tercinta, ini juga sebagai ajang untuk tempat reuni keluarga. Itu sampai di kursinya ada ukiran love. Ya, mungkin menunjukkan bahwa mereka mencintai lah yang dimakamkan di sini. Padahal hanya untuk bisa dikatakan satu jenazah yang akan dimakamkan sebenarnya Ya. di beberapa meter di sana. Ya, Seperti ya seperti yang saya bilang, ini merupakan suatu monumen, ya hasil kerja keras. Di pinggiran Jakarta ada beberapa pemakaman mewah yang serupa. Kami bukan pemakaman lokal. Jadi artinya kami adalah memang pemakaman seperti sekolah internasional, memang kami bertaraf internasional. mau memasarkan seperti ini kan tidak mudah, Pak, apalagi apabila Setuju. dilihat masyarakat Indonesia pada umumnya itu tidak berpikir bahwa ini adalah wujud sesuatu yang ditanamkan dengan harga yang bisa dikatakan mirip dengan harga rumah yang Betul. sesungguhnya. Ketika kita membeli rumah sebegitu banyak, ya untuk investasi, tentu rumah itu perlu perawatan, ya perlu dibayar listriknya, perlu dijaga rumahnya. Kalaupun dikontrakin ada resiko rusak harus diperbaiki. Nah sementara kalau berinvestasi di pemakaman itu semua maintenance, semua perawatan kami yang tanggung. Artinya customer tidak perlu menanggung dan tidak perlu bayar listrik. Jadi benar-benar ketika dibeli ini sudah merupakan bentuk investasi yang baru. Ketika tak mampu membayar harga mahal untuk sebuah makam tanpa kadaluarsa, sebuah tempat peristirahatan terakhir yang luas dan tenang, kenyataan seperti inilah yang harus diterima jutaan penduduk Jakarta dengan lapang dada.